Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya, atau pembahasan tentang akidah Islam yang mana kita bahas adalah kitab Aqidatul Awam. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu dari beberapa nama Nabi yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu nama, yaitu nama Nabi atau Rasul yang wajib diimani oleh orang-orang beriman, yaitu Nabiullah Dzulkifli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Dzulkifli itu nama aslinya adalah Bishr atau Bashar di dalam catatan para sejarawan. Diperkirakan Nabi Dzulkifli ini berada pada kisaran tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1425 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1460 sebelum Masehi. Nabi Dzulkifli ini sejarawan mencatat bahwa ada hubungannya dengan Nabi Ayub. Diperkirakan atau diyakini oleh banyak sejarawan bahwa Dzulkifli ini adalah anaknya Nabi Ayub yang selamat dari penghancuran atau yang selamat dari hancurnya rumahnya Nabi Ayub yang diakibatkan oleh setan yang ingin menguji Nabi Ayub waktu itu. Perintah di zaman Nabi Dzulkifli ini adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah atau menyembah kepada Allah, dan juga perintah untuk zakat. Zakat ini sudah sejak lama sudah diajarkan, Pak. Dari zaman sebelum Islam, umat-umat Nabi sebelumnya itu sudah diperintahkan zakat dan puasa. Kemudian dikenal bahwa Nabi Dzulkifli ini sembahyangnya setiap sehari 100 kali, Pak. Maka kita beruntung, kita cuma 5 kali, sebagaimana yang diperingati dalam Isra Mi'raj, bahwasanya sebelum-sebelumnya itu ibadahnya lebih panjang, lebih lama, dan lebih banyak, lebih susah. Karena zaman-zaman dahulu sebelum Islam itu tidak boleh beribadah selain di tempat ibadah. Akan tetapi kemudian Islam itu diberi keluasan, dimanapun Anda bertempat bisa melakukan ibadah, dimanapun Anda berada bisa melakukan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak pendapat tentang Nabi Dzulkifli ini. Dikatakan bahwa satu kisah menyatakan bahwa pada saatnya Nabi Ilyasa sudah sepuh, kemudian Nabi Ilyasa ini ingin mencari pengganti siapa yang akan meneruskan dakwahnya. Kemudian Nabi Ilyasa, yang mana beliau menjadi raja di situ, membuat sayembara, barang siapa yang mampu puasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah, maka angkatlah tangannya. Kemudian dikisahkan ada satu orang pemuda yang kelihatannya tidak terlalu menarik, atau mungkin bahasa kasarnya pemuda desa gitu, Pak, tapi angkat tangan. Hari itu sang raja atau Nabi Ilyasa masih belum mengatakan oke, kamu jadi penerusnya. Hingga kemudian pada hari berikutnya ditanya kepada rakyatnya begitu lagi, kemudian ada lagi anak itu mengangkat tangan lagi, sampai beberapa kali. Kemudian di dalam satu kisah itu diuji sebagaimana ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ilyasa. Ada setan yang pura-pura mengaku orang tua dan sebagainya,
sehingga menggoda Nabi Dzulkifli ini supaya marah. Nah, supaya marah karena apa? Kalau dia marah berarti sudah tidak sesuai dengan aturan syarat-syarat yang ditentukan oleh sang raja tadi. Kenapa syaratnya tidak marah? Kita tahu, sudah kita kisahkan pada kisah sebelumnya bahwa umat Bani Israel itu cerdas, logis, dan rada ngeyel. Kalau kita emosi, maka dakwah kita nggak akan sampai. Maka dakwah kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ngeyel itu adalah kuncinya tidak marah. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin, di dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Dan kemudian di dalam surat Shad ayat 48 dikatakan, wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifl wa kullum minal ahyar. Di dalam Al-Quran hanya menyebutkan ini Pak, tidak dijelaskan siapa umatnya, berapa tahun, dan apa masalah umatnya, tidak dijelaskan. Dan kisah-kisah yang dicatat oleh para sejarawan ini berkembang macam-macam. Dan saya alhamdulillah menemukan satu kisah yang mungkin saya anggap ini menarik. Akan saya ceritakan nanti agak munduran. Saya kisahkan perbedaan-perbedaan pendapat dari para sejarawan. Dikatakan bahwa Dzulkifli itu adalah nama sebutan Pak, bukan nama asli. Sebagaimana kita mengenal Abu Bakar, itu nama sebutan. Nama aslinya siapa? Nah, Dzulkifli ini nama sebuah predikat. Kifl, kafil, artinya adalah orang yang menanggung. Orang yang menanggung. Di dalam catatan-catatan sejarah-sejarah yang ada di buku-buku itu dikatakan, kenapa dikatakan Dzulkifli? Karena dia menanggung tadi, menjawab pertanyaan sang raja tadi. Puasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah. Dia berani menanggung ini. Namun kalau kita bahas, kita kupas nanti terlalu kecil. Masa sekecil itu dikatakan Dzulkifli? Ternyata ada yang lebih besar lagi yang ditanggung oleh seorang nabi ini. Di dalam catatan yang lain mengatakan bahwa Dzulkifli ini adalah salah satu di antara orang-orang yang selamat dari gua yang tertutup pintunya oleh batu, yang dikisahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua, kemudian gua itu tertutup batu yang besar, lalu kemudian masing-masing berwasilah dengan amal baiknya, lalu pintu itu terbuka sedikit demi sedikit hingga akhirnya dia bisa keluar. Ini kalau kita kaji, kita sangkut pautkan dengan kisahnya Nabi Ayub, agak nyambung Pak. Karena apa? Setan itu ketika ingin mencoba Nabi Ayub kan menghancurkan semua hartanya, semua keluarganya. Tapi kalau saya lihat, bisa saja rumahnya zaman itu adalah rumah-rumah gunung yang dipahat Pak, atau gua-gua yang indah. Maka bisa jadi maksudnya setan itu juga menghancurkan keluarganya Nabi Ayub secara total, akan tetapi masih ada yang terselamatkan. Dalam pikiran saya juga saya bisa ambil pengertian bahwa pada dasarnya setan itu tidak membunuh manusia Pak, tapi hanya menyebabkan orang itu mati bisa. Jadi menutup gua tapi tidak membunuhnya. Akan tetapi ketika Allah masih menyelamatkan, ya bisa selamat dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Dia hanya berwasilah dengan amal baiknya. Di antaranya dari 3 orang itu, di antaranya adalah ada orang yang asalnya mau memberi hutang kepada seseorang, asalkan dia mau menjadi atau melayani hajatnya, atau mungkin kalau sekarang mungkin terkenal dengan suap yang tidak baik itu Pak ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau dikasih duit, kamu mau pinjam duit, iya, asalkan mau begini saya kasih duit. Ini seperti itu. Kemudian ketika sudah di atas posisi sudah mau melakukan itu, kemudian perempuan itu dikatakan dalam catatan ini adalah menangis. Kemudian yang ini, kenapa kau menangis? Adakah kau membenciku? Tidak, akan tetapi ini belum pernah saya lakukan. Kemudian salah laki itu kemudian sudah pergilah dan bawa uang ini ya.
dikatakan adalah 60 dinar. Ya kira-kira besar lah kira-kira Pak, 10 juta lebih lah kira-kira Pak, 60 dinar. Kemudian ini di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kisahnya itu adalah seorang perempuan itu berkata, ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Kemudian terketuklah si laki-laki itu, kemudian turun, dan kemudian ya Allah, jika ini menjadi amal yang terbaik buat saya, bukalah pintunya. Ini kalau kita sangkutkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencari susu dan sebelum minum susu, sebelum orang tuanya itu meminum. Ini juga kafel, menanggung. Tadi menanggung biayanya orang yang kesusahan, yang kedua ini menanggung orang tuanya. Yang ketiga, orang yang punya pekerja dan belum dibayarkan gajinya, lalu gajinya diinvestasikan dan berkembang besar sehingga pada suatu saat yang berhak ini minta, mana gaji saya? Ini gajimu, jadi sebesar ini. Maka diminta semuanya tanpa disisihkan sama sekali. Dan ternyata dia ikhlas, emang itu gajimu, ambillah semuanya. Ini juga kafil. Maka di sini dikatakan Dzulkifli bisa jadi satu di antara tiga itu, karena semuanya itu bisa kafil. Ini satu catatan. Kemudian di dalam catatan lain, kalau kita gambarkan dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Al-ayah. Ini kalau kita ngambil makna dari kifl di sini adalah menanggung dosa. Nah, tapi ini makna sesuai dengan urut-urutan ucapan. Di dalam catatan lain dikatakan bahwa ada yang mengatakan Dzulkifli ini asalnya raja yang kaya raya, kemudian tobat. Nah, kemudian dia menanggung seluruh orang-orang yang berbuat baik. Tapi ini juga belum masuk dalam urut-urutan yang saya teliti. Kemudian dikatakan bahwa ada beberapa nabi yang punya nama dua. Di antaranya misalnya ada Nabi Muhammad dengan nama Ahmad, Nabi Yunus dengan nama Dzun-Nun, Nabi Isa dengan nama Al-Masih, Israel dengan Yakub, Ilyas, dan Dzulkifli. Ada juga yang berpendapat bahwa Dzulkifli itu adalah Nabi Ilyas. Kita kemarin sudah bahas bahwa Nabi Ilyas itu muksa atau murca, hilang, tidak tahu kemana. Bisa jadi juga dia kembali lagi di sini, tapi tidak disebutkan namanya. Itu adalah kisah-kisah yang berkembang dari para sejarawan. Namun kemudian saya menemukan kisah yang mungkin agak lengkap di dalam kitab Mukhtasar Sirah Dimaski, atau ringkasan dari kisah-kisah atau sejarah kota Damaskus, karena beliau ini berdakwah di daerah Damaskus atau Amoria, kalau di dalam bahasa dulu dikatakan Amoria, di daerah Damaskus atau sekarang Syria yang lagi rame, kira-kira seperti itu Pak. Mungkin juga tabiat dari dulunya seperti itu Pak, agak susah diajak akur gitu kira-kira. Di dalam kitab itu dikatakan Dzulkifli itu meyakini atau beriman kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, sementara rajanya di situ adalah raja yang kejam. Yang kita tahu bahwa raja-raja dulu itu saking gila kehormatan mungkin Pak, jadi hampir merasa dirinya itu Tuhan, rata-rata gitu. Mulai Namrud, Fir'aun, ya saya pikir mungkin dulu di Indonesia ini raja-raja juga kalau sujud harus sujud kayak orang sholat gini Pak, mungkin ya. Kalau kita lihat sekarang kan tinggal nggak terlalu banyak lah yang seperti itu, karena sudah mulai sadar gitu. Nah, saya pikir di zaman Nabi Dzulkifli ini sama, rajanya itu merasa menjadi Tuhan, maka tidak ada yang boleh menyembah selain kepada dia. Nah, seorang pemuda, katakanlah seperti itu, karena Allah juga tidak menyebutkan namanya. Seorang pemuda itu kemudian diam-diam dia berdakwah kepada kaumnya dan mengajak untuk menyembah kepada Allah.
Hingga namanya juga orang berdakwah, meskipun dengan sir rahasia, lama-lama juga ketahuan juga Pak ya. Presiden atau mungkin pemimpin atau mungkin kepala negara mesti tahulah dengan jaringan-jaringan pengirim berita, mesti punya. Kemudian ditelusurilah, kemudian Nabi Dzulkifli ini ditangkap. Nabi Dzulkifli ditangkap dan mau kira-kira ya aturannya mungkin dibunuh lah, tapi setidaknya interogasi dulu. Kemudian ketika diinterogasi, mula-mula Nabi Dzulkifli berkata, isma' minni wa la ta'jal wa tafham wa la taqdab fa innal ghadaba aduwan nafsi yahulu bainaha wa bainal haqqi wa yad'uha ila hawaha wa yanbaghi liman qadara alla yaghdaba fa innahu qadirun ala ma yuridu. Di dalam kisah ini kalau saya pahami bahasanya sudah indah, mungkin karena ini zaman-zaman penulis ininya zaman-zaman maju. Isma' minni wala ta'jal. Oke, dengarkan dulu, jangan buru-buru. Jadi wa tafham wala taqdab, pahami apa yang saya sampaikan dan jangan marah dulu. Fa innal ghadaba adun nafsi, karena marah itu adalah musuh dari nurani. Jadi orang yang marah-marah itu mesti nuraninya hilang Pak rata-rata. Yahulu bainaha wa bainal haqqi, yang akan menghalangi antara kebenaran. Jadi kalau orang marah maka tidak akan kelihatan kebenaran itu. Wa yad'uha ila hawaha, dan akan mengajak kepada hawa nafsu. Wa yanbaghi liman qadara alla yaghdab, dan patut bagi orang-orang yang mampu tidak marah. Fa innahu qadirun ala ma yurid, maka dia akan mampu melakukan sesuatu yang diinginkan. Ini kita sambungkan dengan permintaan Nabi Ilyas yang dulu, barang siapa mampu tidak marah. Ini juga sama. Kemudian rajanya bilang, takallam, katakan apa yang ingin kau katakan. Nabi Dzulkifli melanjutkan dengan pertama-tama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan bahasa waktu itu ya Pak. Ini sudah versi bahasa Arab, karena bahasanya tentu bukan bahasa Arab. Sebagaimana nanti suratnya Nabi Sulaiman juga diawali dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pembukaan dan sebagainya. Kemudian summa qala, kemudian Nabi Dzulkifli ini bertanya kepada sang raja, wahai sang raja, tas'umu annaka ilah, adakah kau merasa dirimu adalah Tuhan? Fa ilahu man tamlik, lalu Tuhan siapa kamu? Wa ilahu jamil khali, atau Tuhan seluruh makhluk? Tadi ditanya, adakah kau merasa menjadi Tuhan? Apakah kau Tuhan atas orang-orang yang kau miliki, atau mungkin apakah kau Tuhannya budak-budak yang kau miliki, ataukah kau Tuhannya seluruh makhluk? Fa in kunta ilahu man tamlik, kalau kau hanya Tuhannya bagi orang-orang yang kau miliki, fa innalaka syarikun fima la tamlik, maka akan banyak orang-orang yang seperti Anda. Kira-kira seperti itu. Wa in kunta ilahul khalqi faman ilahaka, dan ketika engkau mengaku Tuhan seluruh makhluk, maka siapa Tuhanmu? Bingung dia. Kemudian raja itu bilang, waihaka man ilahi, waduh, siapa ya Tuhan? Jadi diajak dialog, mungkin sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mengajak dialog sang raja. Terus siapa Tuhanku? Kata sang raja kepada Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli menjawab, ilahu samai wal ard, Tuhan yang menciptakan atau Tuhan langit dan bumi. Wa huwa khalaqahuma wa hadi syamsa wal qamara wan nujuma, dialah yang menciptakan kedua itu, langit dan bumi, matahari ini, bulan dan bintang. Fattaqullaha wahdaru uqubatahu, maka bertakwalah kepada Allah dan takutlah atas azabnya. Fa in anta abadtahu wa wahadtahu rajauta laka sawabuh, kalau engkau menyembah kepadanya dan engkau mengesahkannya, maka engkau akan mendapat pahala.
kata Nabi Dzulkifli, wal khulud fi jiwarihi, dan akan abadi di sisinya. Kemudian sang raja bilang, ahtar sumah birni, ini dipercepat coba, sebenarnya dikasih waktu untuk mikir, sudahlah pikir-pikir dulu aja. Kemudian akhirnya raja itu ahtar, saya memilih, oke, saya pilih. Lalu kasih tahu saya, man abada ilahaka ma jazau, barang siapa yang menyembah Tuhanmu, apa balasannya? Nabi Dzulkifli menjawab, al jannatu idza mata, surga ketika dia mati. Famal jannah, apa itu surga? Rajanya nggak tahu surga, yang ngaku Tuhan nggak tahu surga. Nabi Dzulkifli menjawab, darun khalaqallahu biyadihi faja'alaha maskanan li auliyaihi, sebuah tempat, sebuah rumah yang Allah ciptakan dengan tangannya, dengan kekuasaannya, kemudian dijadikanlah sebuah tempat untuk para kekasihnya. Yab'asuhum yaumal qiyamati sababan, yang akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan muda. Ibna asalasa wa salasin, sepantaran umur 33 tahun semuanya. Fayadkhulahumul jannah bi na'imin wa khulud, dan masuk surga dengan abadi dan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna. Hingga kemudian ini kalau bisa kita cermati, kemudian sang raja ini kemudian mengikuti dakwahnya Nabi Dzulkifli, dan kemudian bilang sama Nabi Dzulkifli, jangan bilang-bilang ya, saya mau mengikuti kamu. Kemudian sang raja ini melepas mahkotanya, melepas ininya, kewibawaan rajanya dilepas, dan kemudian dia pergi melalang buana untuk mendekat kepada Allah. Kemudian diajari oleh Nabi Dzulkifli ini berkisar hingga beberapa waktu, diperkirakan hingga 1 bulan, dan pada akhirnya nanti ketemu atau ditemukan, atau masyarakatnya itu merasa kehilangan, Tuhan kita hilang, kata masyarakat yang di situ, raja kita hilang, Tuhan kita hilang. Udah cari saja Dzulkifli, kemarin kayaknya ada ini sama Dzulkifli. Akhirnya dicari. Dalam pencarian itu sebagian orang melihat sang raja ini ternyata sedang bersujud atau sedang melakukan sholat pada waktu itu dengan caranya. Karena syariatnya berbeda Pak, akidahnya sama tapi syariatnya berbeda-beda. Dengan sholat dengan cara yang disyariatkan pada zaman itu, sholat, lalu kemudian ini pada bingung. Yang asalnya menyembah raja ini masih menyembah juga Pak, saking taatnya pada raja, ya kita tahu masih disembah. Kemudian sang raja bilang begini, janganlah kalian menyembah saya, tapi sembahlah Allah yang saya sembah ini. Hingga kemudian disampaikanlah apa yang disampaikan. Pada akhirnya kemudian Nabi Dzulkifli ini pada awalnya tadi, kenapa raja sampai mau seperti itu? Karena raja tadi berkata, siapa yang akan bertanggung jawab kalau saya bisa masuk surga kalau mengikuti kamu? Seorang pemuda itu bilang, ana ukafiluka, saya yang tanggung jawab kalau kamu mati dalam keadaan beriman dan mengikuti perintahnya, kamu akan masuk surga. Oke, mana apa MOU-nya? Kemudian Nabi Dzulkifli itu menuliskan surat Pak, ceritanya. Di dalam surat itu surat perjanjian tanggung jawab kepada Allah, kalau bahasa sekarang mungkin gitu. Maka ada surat, nanti surat itu dipegang oleh sang raja itu sampai meninggal. Ketika raja itu meninggal dan surat itu dikubur bersama sang raja itu, kemudian Nabi Dzulkifli itu mendapat wahyu dari Allah atau mendapat kiriman surat balasan. Ini wallahu alam caranya, kan zaman itu masih seperti itu Pak. Surat balasan yang isinya adalah qad ghafarallahu lak, qad ghafarallahu liman, apa, Allah telah mengampuni atas orang yang kau tanggung itu, gitu tulisannya begitu. Lah suratnya bagaimana? Nabi Dzulkifli suratnya begini kira-kira, Bismillahirrahmanirrahim, ada kitabun katabahu fulan al-kafil alallahi likan'an al-malik siqatan minhu billahi alla yudi'a ajraman ahsanu amala walikan'an alallahi bikafalati fulan
intaba wa roja'a wa abadallah ayat fulal jannah. Suratnya benar Pak, dan nggak salah, benar. Saya menanggung Kan'an yang raja ini di hadapan Allah agar dia masuk surga. Intinya nanti dengan janji Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wali Kan'an ala Allah, dan Kan'an atas apa kafil itu tanggung jawab si fulan ini. Ketika si Kan'an itu taubat dan kembali kepada Allah serta menyembah Allah, maka dia berhak masuk surga. Suratnya cocok Pak, dan nggak salah, ya bener Pak. Kemudian setelah sang raja ini meninggal, kemudian Nabi Dzulkifli mendapatkan surat balasan dari Allah atau wahyu yang tertulis di Allah alam. Kalau zaman dulu itu kadang-kadang di lempengan-lempengan yang kita mungkin tidak masuk akal kira-kira itu. Kemudian diberitahukan ini kepada kaumnya, wahai kaum, kalau kau kurang percaya, ini loh buktinya bahwa raja kalian itu sudah masuk surga karena mengikuti saya. Loh, kamu kok bisa berkata begitu? Apa dasarnya kok tiba-tiba ada surat jawaban? Mana surat ininya? Kemudian coba cari saja di kuburnya. Akhirnya surat itu dikeluarkan dan ditunjukkan jawaban balasan ini. Maka diperkirakan dari situlah kemudian 1,5 juta lebih kira-kira yang kemudian beriman kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh Dzulkifli ini. Maka dikatakan Dzulkifli ini adalah yang menanggung raja masuk surga Pak, ketika dia taubat dan menyembah Allah dan berbuat baik. Pada dasarnya gitu. Jadi pada dasarnya sih yang nggak ditanggung juga nggak apa-apa, tapi bahasa politiknya begitu Pak. Saya tanggung kamu masuk surga kalau kamu beribadah kepada Allah, tobat kepada Allah. Ya benar Pak, nggak ditanggung pun sudah masuk surga. Ini bahasa politik yang mungkin untuk orang-orang berdakwah itu ya dengan izin Allah diberikan kekuatan untuk memudahkan dakwahnya, kira-kira seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Dzulkifli ini diperkirakan umurnya mencapai 75 tahun, dan saya tidak mendapatkan banyak kisahnya karena dalam Al-Quran juga cuma disebutkan namanya, wadkur, cuma disebut carilah atau mungkin pelajarilah atau ingatlah. Kalau kita suruh ingat, tentunya bukan hanya namanya Pak, tapi tentu sejarah perjalanannya dan cara-cara bagaimana dia sabar menghadapi umatnya, bagaimana sabar dalam berdakwah. Kita tahu bahwa untuk menjadikan ribuan atau jutaan orang bisa mengikutinya itu dibutuhkan waktu yang panjang. Yang pertama kena adalah rajanya. Ketika rajanya kena, maka bisa jadi nanti umatnya juga kena. Kita juga bisa melihat nanti kisah-kisah para wali, para kiai yang di Indonesia yang ketika berdakwahnya, ketika Islam disebarkan secara masif, itu juga karena bisa memegang rajanya. Kalau rajanya kena, otomatis yang lain bisa kena pada zaman itu Pak. Kalau sekarang karena raja sudah tidak dipercaya, rajanya kena, belum tentu rakyatnya kena. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat diri saya dan bapak-bapak ibu sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, saya akhiri. Wallahu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.